Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan teladan. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Masjid Al-Hidayah berdiri sejak tahun 1983 di sebuah desa kecil yang berada di lereng timur pegunungan Jawa Barat. Meskipun bangunannya tidak megah, masjid ini adalah pusat kehidupan masyarakat. Disinilah anak-anak belajar mengaji, para orang tua mengadakan musyawarah, dan umat berkumpul untuk salat berjamaah. Letaknya agak terpencil, dikelilingi hamparan sawah, kebun teh, dan pohon-pohon besar yang rimbun. Suasananya sejuk, tenang, bahkan damai. Sampai satu malam, semuanya berubah. Kejadian pertama dimulai pada awal bulan Rabiul Awal. Malam itu, Pak Ustaz Juhdi, pengurus masjid yang sudah sepuh, menginap di serambi masjid. Seperti biasa, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara seperti benda jatuh dari dalam ruang utama. Dengan langkah pelan dan senter tua di tangan, ia membuka pintu masjid. Ruang itu gelap, hanya cahaya bulan yang menerobos dari kaca kecil di atas mihrab. Tidak ada tanda-tanda benda jatuh, semua tampak seperti biasa. Namun begitu ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti suara kursi digeser kasar di bagian belakang masjid. Ia menyorot ke arah sumber suara, tapi tak ada siapapun di sana. Bahkan sajadah-sajadah pun masih terlipat rapi. Ustaz Juhdi membaca ayat kursi pelan-pelan. Jantungnya berdegup tak karuan. Sejak malam itu, suara-suara aneh terus terdengar. Kadang seperti suara langkah kaki berjalan pelan, kadang seperti seseorang sedang membalik lembaran kitab. Lalu ada juga suara gemerincing seperti logam yang jatuh ke lantai. Warga desa mulai gelisah. Cerita-cerita mulai menyebar. Ada yang bilang itu jin penunggu masjid, ada yang menyebut ini adalah pertanda buruk karena ada warga yang lalai menjaga kebersihan hati. Bahkan seorang ibu pernah bersumpah melihat bayangan hitam keluar dari pintu masjid selepas salat Isya. Malam-malam menjadi tak lagi tenang. Anak-anak yang biasa mengaji hingga malam mulai pulang lebih cepat. Bahkan ada warga yang memilih salat di rumah karena merasa tidak nyaman. Akhirnya, Kepala desa mengadakan pertemuan darurat. Setelah diskusi panjang, disepakati satu hal, mereka akan memasang CCTV di dalam dan sekitar masjid. 3 hari kemudian, 3 kamera pengawas dipasang. Satu menghadap langsung ke ruang utama dari atas pintu masuk, satu mengarah ke arah mimbar, dan satu lagi ditempatkan di luar masjid, menghadap ke pintu depan dan pekarangan. Kamera-kamera itu disambungkan ke monitor kecil dan hard drive yang diletakkan di kamar kecil belakang masjid, yang dulunya tempat menyimpan alat kebersihan. Hanya 4 orang yang diberi akses penuh, Pak Ustaz Juhdi, Kepala Desa Rahmat, dan 2 pemuda kampung yang dipercaya, Adit dan Randy. Hari pertama rekaman tidak menunjukkan hal aneh. Bahkan suara-suara yang biasa terdengar hilang. Masjid seolah kembali menjadi tempat tenang yang selama ini mereka kenal. Namun, warga tak kehilangan semangat. Mereka membiarkan kamera menyala sepanjang malam, menyimpan semua rekaman secara penuh. Hingga malam kelima, saat semua warga berkumpul untuk menonton rekaman malam sebelumnya, Randy datang tergesa-gesa dengan mata merah dan wajah panik. "Pak, ibu-ibu, ini harus dilihat." Semua warga yang masih berada di halaman masjid segera masuk ke dalam ruang penyimpanan. Monitor menyala, dan Randy memutar rekaman dari jam 2.14 pagi. Tampak ruang utama masjid yang sunyi, tak ada gerakan. Tapi beberapa menit kemudian, sajadah di baris ketiga tiba-tiba terlipat sendiri, tidak seperti ditiup angin, tapi seperti dilipat pelan-pelan oleh tangan tak terlihat. Lalu tampak jelas rak Al-Quran bergoyang sedikit, dan sebuah mushaf jatuh sendiri ke lantai. Kamera menangkap semuanya. Tidak ada siapapun di sana. Semua terdiam. Beberapa warga menatap tak percaya.
Bahkan kepala desa yang biasanya tenang ikut mundur satu langkah. Belum selesai keterkejutan mereka, video menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di pojok atas ruangan, sesaat sebelum mushaf jatuh, tampak sekilas bayangan gelap seperti sosok tinggi berdiri diam, hanya 2 detik, lalu hilang. "Ini bukan maling," kata kepala desa Rahmat dengan suara pelan. Pak Ustaz Juhdi menarik napas dalam-dalam. "Kita harus mulai salat malam bersama-sama lagi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita biarkan." Setelah rekaman itu menyebar, dan entah siapa yang pertama mengunggah potongannya ke media sosial, Masjid Al-Hidayah mendadak viral. Orang-orang dari luar desa mulai berdatangan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang membawa kamera, bahkan ada pula yang datang untuk sekadar uji nyali. Kondisi ini membuat warga semakin tidak nyaman. Mereka ingin jawaban, bukan tontonan. Namun yang lebih menakutkan adalah gangguan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi-jadi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dani, yang kebetulan salat tahajud sendirian, pingsan di dalam masjid. Ia ditemukan pagi harinya oleh Pak Ustaz dengan tubuh gemetar dan mata terbuka tak berkedip. Setelah sadar, Dani hanya bisa berkata satu hal berulang-ulang, "Dia berdiri di belakang saya, dia berdiri di belakang saya." Warga mulai khawatir ada yang kesurupan. Atau lebih buruk lagi, beberapa ustaz dan kiai dari luar desa diundang datang. Mereka membaca ruqyah, menyiram air ruqyah ke seluruh penjuru masjid, dan mengumandangkan ayat-ayat suci setiap malam. Namun, malam-malam tetap tak pernah tenang. Kamera terus merekam kejadian-kejadian ganjil, sajadah berpindah tempat, pintu terbuka sendiri, suara lirih tangisan dari pengeras suara yang tidak pernah dinyalakan. Dan yang paling menyeramkan, pada malam ke-14 setelah CCTV dipasang, sosok itu muncul lagi. Lebih jelas kali ini, seorang pria tinggi dengan tubuh gelap legam berdiri menghadap ke arah mihrab. Mukanya tidak terlihat. Ia diam, tidak bergerak sama sekali selama 7 menit, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Seluruh warga berkumpul untuk menyaksikan rekaman itu. Tidak ada satupun yang bisa berkata apa-apa setelahnya. Bahkan suara jangkrik pun terasa menghilang malam itu. Pak Ustaz Juhdi kemudian berdiri di depan warga dan berkata dengan suara berat, "Kita harus gali sejarah masjid ini. Kita harus tahu apa yang pernah terjadi di tempat ini sebelum semua ini muncul." Warga desa berkumpul di balai desa setelah maghrib, dipimpin oleh Kepala Desa Rahmat dan Pak Ustaz Juhdi. Udara terasa berat malam itu. Tidak ada canda, tidak ada tawa. Semua menunggu jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di masjid mereka. Dulu, sebelum Masjid Al-Hidayah berdiri, kata Pak Juhdi perlahan, tanah itu milik seorang lelaki tua. Namanya tidak tercatat, bahkan saya tidak tahu nama aslinya. Orang-orang zaman dulu hanya menyebutnya Abah S. Orang tua itu tinggal sendirian di gubuk kayu di atas lahan itu. Ia tidak pernah ke masjid, tidak punya keluarga, dan tak pernah terlihat berbicara dengan siapapun. Tapi setiap malam, orang-orang mendengar suara seperti orang tertawa keras dari gubuknya. Kadang juga suara teriakan. Beberapa warga sempat mencoba mendekat, tapi selalu merasa mual dan pusing ketika sudah dekat ke rumahnya. Bahkan ada yang pingsan. Setelah Abah S meninggal, entah karena apa, karena tubuhnya ditemukan dalam kondisi membusuk dan membatu di atas sajadah penuh lilin dan bunga kering, tanah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Sampai kemudian generasi baru membangun masjid di atasnya karena lokasinya strategis di tengah kampung. Tapi tidak pernah ada gangguan selama ini, kan? Tanya Randy dengan suara bergetar. Ya, jawab kepala desa. Sampai beberapa bulan terakhir, warga saling berpandangan. Ketakutan yang dulu terpendam kini seperti terbuka kembali. Saya rasa, kata Pak Juhdi, apapun yang dulu tinggal di tempat ini belum benar-benar pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga memutuskan untuk berjaga bersama. Lebih dari 20 orang tinggal di sekitar masjid. Mereka membawa tikar, lampu, dan makanan.
Di ruang belakang, monitor CCTV tetap menyala, dijaga bergantian oleh 3 orang setiap jam. Sekitar jam 4.47 pagi, kamera yang menghadap ruang utama menampilkan sesuatu yang mengubah suasana seluruh malam. Seorang lelaki berdiri di saf depan, bukan salah satu dari warga. Ia mengenakan jubah putih kusam. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup bayangan. Yang membuat semuanya kaget adalah lelaki itu bergerak sangat lambat, seperti gerakan dimensi lain, dan tubuhnya seperti bergetar, tidak wajar, tidak seperti manusia biasa. Ia berjalan ke arah mimbar, lalu menghilang tiba-tiba di depan kamera. Ketika rekaman diputar ulang dalam gerakan lambat, terlihat jelas, selama seluruh kejadian itu, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Ia muncul begitu saja. Pagi harinya, warga sepakat satu hal, rekaman itu tidak boleh disebarkan ke luar desa lagi. Terlalu mengerikan. Takut menjadi fitnah. Takut menimbulkan panik yang lebih besar. Namun, tetap saja rasa takut menjalar. Beberapa warga memutuskan pindah sementara ke rumah kerabat. Anak-anak tidak berani mengaji malam hari. Bahkan beberapa jamaah hanya datang untuk salat Jumat, lalu langsung pulang. Masjid Al-Hidayah perlahan terasa seperti tempat yang tidak ingin lagi dikunjungi. Gangguan tak hanya muncul dalam rekaman. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh di luar masjid. Bu Neneng, penjual gorengan, mengaku melihat sosok tinggi berjubah putih melintas di depan rumahnya pukul 3 pagi. "Saya kira itu maling," katanya, "tapi dia tidak punya bayangan. Dan waktu saya intip lagi, dia tidak jalan, dia mengambang." Pak Darsan, seorang petani, mendengar suara salat subuh dari masjid 1 jam sebelum waktu subuh sebenarnya. Saat ia datang ke masjid, semua lampu padam, masjid terkunci rapat, tapi suara imam masih terdengar jelas dari dalam. Bahkan anak-anak pun ikut terganggu. Putra kecil dari Randy mendadak histeri setiap kali melewati halaman masjid. Katanya, ada orang besar yang berdiri di atap, memandang lurus ke arahnya dengan mata merah menyala. Rasa takut berubah menjadi teror. Sampai suatu malam, hal yang paling tidak terduga terjadi saat salat Isya berjamaah, lampu di dalam masjid padam selama 3 detik. Dan ketika menyala kembali, semua orang dalam saf melihat sosok berjubah putih itu berdiri di belakang Pak Ustaz Juhdi yang sedang menjadi imam. Warga menjerit. Salat terhenti. Beberapa jatuh pingsan. Sosok itu menghilang seperti asap, tapi aura dingin yang menyertainya masih terasa menempel di kulit, menusuk hingga ke tulang. Malam itu, keputusan besar diambil. "Kita harus tutup masjid ini sementara," kata kepala desa dengan suara berat. "Kalau tidak, saya khawatir akan ada korban jiwa." Musik. Masjid Al-Hidayah resmi ditutup untuk sementara. Papan kayu dipasang di setiap jendela, pintu dikunci rapat, dan garis larangan polisi desa dibentangkan melingkari halaman. Namun, penutupan itu bukan berarti berakhirnya gangguan. Justru sejak masjid ditutup, gangguan menyebar ke rumah-rumah warga. Setiap malam, beberapa orang mengaku mendengar suara azan yang tidak berasal dari masjid, tapi dari langit, dengan suara serak dan penuh gema. Suara itu terdengar sendu, nyaring, seperti orang menangis. Bu Neneng yang sebelumnya hanya melihat dari kejauhan, kini bermimpi aneh. Ia berada di dalam Masjid Al-Hidayah sendirian. Di mimpi itu, ia sedang membaca Al-Fatihah. Tapi setiap kali sampai pada ayat terakhir, lampu padam dan suara laki-laki berat berbisik, "Bukankah milikku tempat ini?" Pak Darsan bahkan menemukan bekas telapak kaki basah di depan teras rumahnya, padahal malam itu tidak hujan. Ukurannya besar dan panjang, dan selalu mengarah ke jendela kamar anaknya. Desa lebih sunyi dari biasanya. Warung tutup lebih cepat. Jalan setapak menuju masjid tidak lagi dilalui, bahkan oleh anjing liar sekalipun. Semua orang sepakat untuk tidak menyebut nama masjid itu setelah matahari tenggelam. Tetapi satu kejadian mengubah segalanya. Suatu malam, suara ledakan keras terdengar dari arah masjid.
Warga yang berani keluar melihat asap mengepul dari balik pagar masjid. Ketika didekati, tidak ada bekas api, tidak ada kerusakan, tapi papan penutup jendela bagian utara terbuka dengan sendirinya, padahal sebelumnya dipaku dari dalam. Di dalamnya, cahaya lampu menyala samar-samar. Padahal tidak ada aliran listrik masuk ke dalam masjid sejak ditutup. Setelah kejadian malam itu, sebuah pesan aneh ditemukan di pelataran masjid, sebuah kertas tua berbau tanah lembab, ditulis dengan huruf Arab gundul yang kasar, seakan ditulis menggunakan arang terbakar. Isinya singkat namun mengguncang iman para warga yang bisa membacanya. Jangan halangi jalanku. Sudah saatnya aku kembali. Mereka yang menutup rumahku akan aku panggil satu persatu. Pak Ustaz Juhdi menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu betul bahwa itu bukan tulisan manusia biasa. Energi yang menyertainya sangat berat, seperti ditusuk paku dingin dari balik bahu. Malam harinya, suara ketukan terdengar di banyak rumah, selalu pada jam yang sama, pukul 2.33 pagi. Warga yang memberanikan diri membuka pintu tidak melihat siapapun, kecuali satu benda kecil di tanah, pecahan sajadah. Seolah ada yang mengundang mereka untuk datang kembali ke masjid, atau memperingatkan mereka bahwa masjid itu belum selesai bicara. 3 orang warga, Pak Darsan, Randy, dan seorang pemuda pemberani bernama Umar, akhirnya memutuskan melakukan ruqyah dan doa malam di dalam masjid. Mereka merasa tidak bisa terus lari dari gangguan ini. Harus ada yang melawan. Dengan izin warga dan dibantu oleh seorang kiai dari desa sebelah, mereka masuk ke dalam masjid untuk pertama kalinya sejak ditutup. Namun begitu kaki mereka melewati ambang pintu utama, bau darah menyambut mereka. Lantai terlihat bersih, tapi aroma amis seperti menyusup ke paru-paru. Umar yang paling muda merasa dadanya sesak. Ia berbisik, ada yang duduk di pojok ruangan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka mulai membacakan ayat-ayat suci. Pada ayat ke-12 dari surah Al-Baqarah, tiba-tiba mikrofon masjid menyala sendiri, dan dari pengeras suara terdengar suara laki-laki tua yang familiar. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Suara itu seperti menyayat telinga. Mikrofon padam sendiri setelahnya. Lampu masjid berkedip-kedip seperti lilin tertiup angin. Ketiganya terus membaca, memaksa diri bertahan. Kiai yang memimpin ruqyah mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena merasakan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, dinding masjid mengelupas sedikit demi sedikit. Lukisan ukiran lafaz di tembok utama menunjukkan retakan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Dari celah itu keluar sesuatu, bukan tangan, bukan ular, bukan benda, tapi suara jeritan yang terlalu banyak. Seperti ratusan orang menangis, menjerit, berteriak dalam satu saluran. Kiai segera membaca ayat kursi dengan suara lantang. Umar menggenggam Al-Quran erat-erat, dan Randy menangis keras, mengulang istighfar tanpa henti. Dan saat itulah semua berhenti. Seketika, cahaya padam, mikrofon mati, suara hilang. Udara terasa ringan seperti setelah badai besar. Dan dari sudut masjid, sebuah figura kayu tua muncul, sebelumnya tidak pernah ada. Di dalamnya ada foto hitam putih dari seorang lelaki tua berjubah. Sosok itu adalah Abah S. Di bawah foto, ada tulisan, "Sebelum kalian menjadi bagian dari tempat ini." Ketiganya keluar dari masjid dengan langkah gontai. Tapi mereka tahu satu hal, masjid itu telah membuka matanya, dan belum berniat menutupnya kembali. Musik. Keesokan paginya, kabar tentang malam ruqyah itu menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa, saling bertanya, dan menyimpulkan sendiri, apakah masjid itu masih layak digunakan, atau sudah menjadi tempat yang bukan untuk manusia lagi? Pak Ustaz Juhdi meminta semua orang untuk tenang. Ia berdiri di depan balai desa dengan wajah yang berat, seakan memikul beban yang selama ini tidak diketahui siapapun. "Aku harus jujur," katanya pelan. Abah S bukan hanya marbot masjid. Semua diam. Beberapa menunduk, beberapa saling pandang.
20 tahun lalu, ada kejadian yang kami tutupi. Waktu itu, Abah S sudah sangat tua dan sering bicara sendiri di malam hari di dalam masjid. Tapi suatu malam, ia tidak keluar lagi. Orang-orang mulai gelisah. Besoknya, kami menemukannya tergeletak di mihrab, tak bernyawa. Tapi tubuhnya masih hangat, wajahnya tersenyum. Anehnya, jasadnya tidak membusuk, bahkan hingga 2 hari disemayamkan. Kami sempat bingung, harus menguburnya atau tidak. Ustaz Juhdi menarik napas panjang. Lalu ada seorang santri tua yang datang. Ia bilang, biarkan beliau tetap di sini. Ini rumahnya. Jangan pindahkan dia. Suara gemuruh warga makin keras. Apa maksudnya? Abah S dimakamkan di bawah lantai mihrab. Warga terdiam, bukan karena kesirikan, bukan karena apa-apa, tapi karena sebelum wafat, Abah S berkata, "Selama aku di sini, tidak akan ada yang bisa mencemari tempat ini. Bahkan setan pun akan terbakar." Warga tak bisa berkata-kata. Ada yang menangis, ada yang mengangguk pelan, seolah akhirnya mengerti. Randy, Umar, dan Pak Darsan pun maju ke depan. "Aku melihatnya," kata Umar. "Dia tidak jahat. Dia marah. Tapi bukan pada kita. Dia marah karena masjid ini ditinggalkan. Karena suara Quran digantikan dengan ketakutan. Karena rumah ini dianggap tempat laknat, padahal dia rumah Allah." Suasana hening. Lalu Bu Neneng, dengan suaranya yang pelan tapi tegas, berkata, "Kalau begitu, kita buka kembali masjidnya. Tapi kita rawat, kita hidupkan lagi, bukan dengan CCTV, tapi dengan sujud." Hari itu juga, garis larangan dicabut, papan kayu dibuka, debu dibersihkan, lantai disiram air mawar. Dan pada malam Jumat itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Masjid Al-Hidayah kembali mengumandangkan azan. Tapi kali ini, tidak ada gangguan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada jeritan. Hanya satu hal yang terasa berbeda. Setiap kali azan dikumandangkan, ada gema pelan dari arah mihrab, seperti suara seseorang yang ikut mengumandangkan, dengan irama yang tua tapi sangat khusyuk.